Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah tafsir madhab akan mempresentasikan salah satu kitab tafsir, yakni Tafsir Al-Kasyaf karangan Az-Zamakhsyari. Di sana beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Fardin Faruk, lalu Mbak Iftita Malia, dan yang terakhir Mas Khairul Atfal. Baik, langsung saja saya mulai dengan yang pertama, yakni saya akan menjelaskan tentang biografi Az-Zamakhsyari. Nah, jadi di sini pengarang kitab tafsir Az-Zamakhsyari atau pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, nama lengkapnya adalah Abu Qasim Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Umar Al-Khwarizmi Az-Zamakhsyari. Nah, beliau lahir itu di Zamakhsyar, salah satu daerah di Khwarizm, pada 27 Rajab tahun 467 Hijriah, dan bertepatan pada saat itu Masehinya yaitu 1047. Nah, beliau ini lingkungannya dikelilingi oleh kawasan masyarakat yang sangat bersemangat tentang ilmu, pengetahuan dan rasa sosial. Nah, pada masa tersebut beliau hidup di zaman Bani Saljuk. Nama sultannya yakni Sultan Jalaluddin wa Dunya. Lalu ada menterinya yang terkenal di dalam sejarah, yaitu Nizamul Muluk. Nah, di sini dari biografi beliau, ayah dan ibunya yaitu sangat taat beribadah gitu. Taat beribadah, taat agama, dan taat negara. Nah, untuk perjalanan beliau sendiri dikenal seorang yang gigih dalam melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Untuk tempat yang pertama yang beliau singgahi dan menjadi tujuan adalah Baghdad, lalu Khorasan, dan Al-Quds, lalu atau Palestina. Nah, di situ beliau diriwayatkan mengarang kitab Al-Kasyafnya itu di situ, di Al-Quds. Lalu untuk lama kepenulisannya, yaitu menurut referensi yang kami ambil, yaitu 2 tahun lebih beberapa bulan. Dan lalu permulaan untuk latar belakang beliau mengarang kitab Al-Kasyaf, yakni dimintai oleh sebuah golongan yaitu Mu'tazilah, yang di situ beliau juga sudah dari kecil mendapat dikelilingi lingkungan Mu'tazilah. Dan di dalam kitabnya sendiri beliau menegaskan di Muqaddimah, insyaallah itu beliau sangat menegaskan tentang Mu'tazilah itu, dan beliau mengakui. Nah, selain Al-Kasyaf juga beliau sangat hebat sekali. Beliau juga mempunyai banyak karangan di bidang fikih, di bidang teologi, hadis, ilmu ala, dan sebagainya, masih banyak sekali. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu adalah metode penafsiran yang beliau gunakan dalam kitab Al-Kasyaf, yakni beliau menggunakan metode tahlili, yang dimana beliau menafsirkan Al-Quran menafsirkan dengan urutan ayat dan surat, ayat dan surat, dari surat 1 ke surat lainnya, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, dari ayat 1 sampai terakhir begitu. Lalu beliau menguraikan berbagai makna serta berbagai aspek sesuai dengan urutan bacaan dalam Al-Quran. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Dilanjutkan penjelasan yang bab selanjutnya oleh Mbak Iftita atau Mas Atfal. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari. Adapun kelebihan yang pertama yaitu metode tafsir yang digunakan begitu unik. Mengapa? Karena Imam Az-Zamakhsyari menggunakan pendekatan linguistik dalam menafsirkan ayat Al-Quran, dan juga beliau memperhatikan struktur kosakata bahasa Arab yang digunakan. Adapun kelebihan yang kedua yaitu menyelami makna ayat Al-Quran secara mendalam.
Imam Az-Zamakhsyari menjelaskan makna ayat Al-Quran secara terperinci dengan memperhatikan konteks sejarah dan lingkungan di mana ayat tersebut diturunkan. Adapun yang ketiga yaitu menjembatani perbedaan pandangan ulama. Tafsir Al-Kasyaf ini sering dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama. Mengapa? Karena Imam Az-Zamakhsyari mampu menyajikan interpretasi ayat Al-Quran yang bermacam-macam. Adapun kelebihan yang keempat yaitu mudah dipahami. Imam Az-Zamakhsyari menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca dari berbagai latar belakang. Adapun kelebihan yang kelima yaitu terjemahan ke dalam berbagai bahasa. Tafsir Al-Kasyaf ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga memungkinkan masyarakat dari berbagai negara dapat mempelajari Al-Quran. Seperti karya manusia lainnya, tafsir Al-Kasyaf ini juga memiliki beberapa kekurangan. Adapun kekurangan yang pertama yaitu cenderung bersifat sunni. Mengapa? Karena Imam Az-Zamakhsyari merupakan seorang ulama sunni sehingga tafsirnya cenderung memperkuat pandangan sunni dan juga mungkin tidak diberikan penjelasan yang cukup tentang pandangan lain. Adapun kekurangan yang kedua yaitu terbatas pada konteks sejarah. Imam Az-Zamakhsyari memberikan banyak penjelasan tentang konteks sejarah ayat Al-Quran. Namun terkadang penjelasan ini tidak selalu relevan dengan situasi atau konteks kekinian yang dihadapi oleh para umat Islam. Adapun kekurangan yang ketiga yaitu kurang memperhatikan pada konteks sosial dan budaya. Imam Az-Zamakhsyari lebih fokus pada aspek linguistik pada tafsirnya, sehingga kurang memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat yang dapat mempengaruhi pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Adapun kekurangan yang keempat yaitu terjemahan ke dalam bahasa lain yang kurang akurat. Terjemahan Al-Kasyaf ini mungkin tidak selalu akurat karena dapat. Adapun kekurangan yang nomor 4 yaitu terjemahan ke dalam bahasa lain yang kurang akurat. Terjemahan Al-Kasyaf ke dalam bahasa lain yang mungkin tidak selalu akurat dan juga bisa memberikan salah pengertian kepada para pembaca. Lalu kekurangan yang nomor 5 yaitu tafsirnya begitu panjang dan terperinci. Imam Az-Zamakhsyari memberikan banyak penjelasan dan aspek filosofis sehingga untuk membaca tafsir ini membutuhkan waktu dan kesabaran yang lebih. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang corak dan juga bentuk penafsiran tafsir Zamakhsyari atau tafsir Al-Kasyaf. Nah, untuk corak sendiri, corak dari tafsir Al-Kasyaf itu lebih ke adabil i'tiqad karena ya sudah jelas dengan latar belakang yang dipakai oleh Zamakhsyari itu dengan i'tiqadinya yaitu tafsir Mu'tazilah. Tapi di sisi lain itu selain Al-Kasyaf, selain Zamakhsyari itu merupakan tokoh teologis, dia juga ahli dalam bahasa yang meliputi entah itu dari sisi balaghah dan juga sisi nahwunya. Itu terbukti dari beberapa penafsiran yang sudah ada dari tafsir Al-Kasyaf tersebut. Sebelum kita masuk ke bentuk penafsiran dari Al-Kasyaf, dari Zamakhsyari dalam tafsirnya itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang prinsip dasar, prinsip yang dipakai oleh golongan Mu'tazilah secara umum. Prinsip dasar yang dipakai oleh Mu'tazilah secara umum itu ada sekitar 5. Yang pertama di situ adalah tauhid. Tauhid di sini ini berbeda dengan aliran lainnya yang juga sama-sama memiliki prinsip tauhid. Yang membedakan antara tauhid yang dipakai oleh Mu'tazilah dan juga tauhid yang lain di situ adalah ketidakadaannya sifat Tuhan yang mandiri di luar zatnya. Artinya tauhid menurut Mu'tazilah di sini itu ya Tuhan ada dengan dirinya sendiri tanpa ada sifat yang membandingi dengan dirinya. Berbeda dengan golongan Sunni, kalau di golongan Sunni itu tauhid Tuhan ada dengan beberapa sifatnya juga. Ketika menurut Mu'tazilah ketika kita menisbatkan adanya sifat kepada Tuhan, berarti kita sudah menisbatkan sifat tajsim pada Tuhan. Dan tajsim pada Tuhan atau anthropomorphism itu mustahil bagi Tuhan. Kedua, al-adl.
Al-adl mungkin ini hampir sama ya dengan al-adl ya, seperti yang umumnya itu. Artinya Tuhan akan memberikan balasan pada orang yang melakukan pekerjaan baik dan juga yang memberikan siksaan pada orang yang mengerjakan perilaku buruk. Ketiga ada al-wa'id wal wa'id, al-wa'du wal wa'id. Ini juga sama, Tuhan akan memberikan ancaman dan juga janji. Dan keempat ada al-mansil bainal mansilatain. Nah, al-mansil bainal mansilatain di sini itu yang sangat mencolok ya. Artinya di sini prinsip al-mansil bainal mansilatain di sini itu sudah populer di kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak mau menisbatkan orang yang melakukan dosa besar dan meninggal pada keadaan seperti itu masuk ke surga atau neraka. Tapi di situ al-mansil bainal mansilatain, dia akan berada di antara keduanya, ada di tempat antara surga dan neraka. Itu menurut Mu'tazilah. Dan ini mungkin jadi titik tekan juga pada contoh penafsiran yang dipakai oleh Az-Zamakhsyari. Artinya ketidakkonsistenan prinsip yang dianut oleh Zamakhsyari dalam menafsirkan menafsirkan Al-Qur'an. Meskipun dirinya meskipun Az-Zamakhsyari itu menisbatkan dirinya sebagai al-Mu'tazili, sebagai penganut Mu'tazilah. Terus yang terakhir itu ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini mungkin juga hampir sama dengan yang lainnya. Di sini meskipun ada beberapa prinsip yang berbeda, beberapa prinsip yang sama itu menjadi prinsip utama bagi golongan-golongan Mu'tazilah. Oke, lanjut untuk bentuk penafsiran dari Zamakhsyari. Sudah saya singgung tadi bahwa Zamakhsyari itu dengan secara sadar, dengan secara terang-terangan dia menisbatkan dirinya sebagai al-Mu'tazili. Artinya identitas kemu'tazilahan dari Zamakhsyari itu sudah jelas. Karena itu Zamakhsyari itu mengaku dirinya yang Mu'tazilah. Oke, saya akan coba contohkan untuk contohnya di surat Al-Qiyamah ayat 23. Ketika Az-Zamakhsyari menafsirkan al-ihtimam bil akhirah, al-wajhu ibaratin anil jumlah wan nadhiratu an nadratin naim. Ayat ila rabbiha nadhira. Ketika Az-Zamakhsyari menafsirkan ila rabbiha nadhira, itu dia karena ada sangkut pautnya dengan prinsip yang pertama tadi adalah prinsip tauhid, maka ila rabbiha nadhirah di situ Zamakhsyari tidak menafsirkan secara pemahaman teks, tetapi di situ menurut Zamakhsyari itu adalah bentuk simbolik keimanan seseorang kepada Tuhan. Sekali lagi Zamakhsyari tidak menafsirkan demikian, ia lebih menjelaskan kata nadhirah dengan kata at-tawaqqu war-raja, yaitu berharap. Jadi pemahaman Az-Zamakhsyari pada ayat ini adalah di akhirat nanti orang beriman raut wajahnya itu tidak ada ekspresi takut, tidak ada ekspresi sedih, sambil menunggu dan juga berharap. Ini sekali lagi ini dilatar belakangi dengan prinsip yang dipakai oleh Mu'tazilah tersebut. Untuk bentuk penafsiran yang kedua itu di surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di sini Az-Zamakhsyari dalam hal ini tidak menafsirkan secara teks dan lebih pada pemahaman kinayah. Artinya 'alal 'arsy istawa kinayah kepada sosok raja yang agung yang duduk di atas singgasana. Az-Zamakhsyari menjelaskan bahwa itu hanya sebatas simbol saja, bukan maksudnya Allah duduk di atas ars. Jika ditafsirkan secara teks, maknanya itu sangat mustahil. Mustahil Tuhan itu punya tempat. Jadi ini yang ayat kedua, yang Thaha dengan ayat sebelumnya itu mungkin hampir sama. Dia meniadakan sifat-sifat yang tidak pantas pada Tuhan, yaitu sifat tajsim atau anthropomorphism. Dan yang terakhir, di sini saya bawakan penafsiran Zamakhsyari di An-Nisa ayat 150. Nah, ini yang saya singgung tadi bahwa ada sedikit ketidakkonsistenan Az-Zamakhsyari dalam prinsip yang dipakai.
Nah, tadi kan salah satu prinsip yang dipakai oleh Mu'tazilah itu adalah al-manzil bainal manzilatain. Orang pelaku besar itu tidak masuk di neraka, tidak masuk di surga. Artinya dia berada di antara kedua surga dan neraka. Tapi ketika As-Samasyari itu menafsirkan innalladzina yakfuruna bi ayati innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa ila akhirih ila akhiril ayat, di situ As-Samasyari tidak ada kata diksi bahwa Samasyari itu condong pada prinsip yang dipakai Mu'tazilah sendiri. Artinya teologi Mu'tazilah menganggap orang mukmin yang punya dosa besar itu termasuk golongan fasik. Dan ketika orang masuk pada kategori fasik itu akan masuk ke al-manzil bainal manzilatain. Namun dalam penafsiran Az-Zamakhsyari itu tidak ada posisi tengah antara kafir dan juga tidak ada posisi tengah antara iman. Jadi sederhananya, orang itu jika tidak kafir berarti iman. Jika tidak, ya berarti selain keduanya. Oleh karena itu, kemu'tazilahan dari Az-Zamakhsyari masih diragukan karena ada prinsip yang tidak terpenuhi dari pemahaman Az-Zamakhsyari. Ya meskipun di statementnya itu Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa dirinya itu al-mu'tazili, tapi pada penafsiran ayat ini itu Az-Zamakhsyari mungkin tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dipakai oleh Mu'tazilah. Oke, terima kasih.